warahmatullahi wabarakatuh. Kami CGP Angkatan 8 akan melaksanakan demonstrasi kontekstual. Perkenalkan, saya Nina Hepriani sebagai observer dari SMA Negeri 2 Seluma dan teman saya adalah Wulan Ramadhani sebagai coach dari SDN Negeri 82 Seluma. Dan teman kami Fauzan SPDI dari SMA Negeri 2 Seluma. Assalamualaikum Ibu Wulan. Salam. Apa kabar Bu hari ini? Alhamdulillah Bu sehat. Ibu Nina gimana kabarnya? Alhamdulillah Bu juga sehat. Ibu hari ini ada coaching ya? Iya Bu. Hari ini saya akan melakukan coaching. Nanti saya akan mencoba untuk mengobservasi Ibu ya. Dan dari observasi tersebut mungkin ada beberapa penilaian akan saya jelaskan terlebih dahulu ya Bu. Untuk penilaian ini salah satunya yaitu alur theta ya Bu, alur theta dari proses coaching yang akan Ibu laksanakan. Dan selanjutnya dari alur theta ini saya juga akan mencoba menilai tentang kompetensi dari coaching tersebut. Untuk penilaian tersebut dari alur theta, dari kompetensi coaching, dari kompetensi coaching itu ada 3 ya Bu. Saya mencoba mengingatkan saja. Yang pertama itu kemitraan, yang kedua itu percakapan yang kreatif dan memaksimalkan dari potensi coaching itu tersebut. Boleh saya bertanya ya Bu? Boleh Bu. Terima kasih ya Bu. Iya. Saya ingin bertanya Bu, kompetensi coaching apa yang akan Ibu kembangkan dalam proses coaching yang akan Ibu laksanakan nanti? Baik Ibu, jadi ada 3 kompetensi yang akan saya kembangkan dalam proses coaching nanti. Yang pertama itu adalah kesadaran atau kehadiran penuh. Kemudian yang kedua itu mendengarkan aktif. Dan yang ketiga saya akan mencoba memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot yang sesuai dengan kata kunci yang disampaikan oleh coach. Ya, berarti ada 3 ya Bu, inti dari yang akan Ibu terapkan tersebut. Dari 3 kompetensi itu, kira-kira menurut Ibu yang lebih spesifik atau lebih Ibu tekankan itu kompetensi yang mana yang akan Ibu laksanakan di proses coaching nanti? Saya lebih tertarik untuk menekankan kompetensi mendengarkan aktif Bu. Oh iya, Iya. mendengarkan aktif ya Bu. Iya. Kira-kira Bu, untuk indikator pencapaian yang Ibu harapkan setelah proses coaching nanti apa? Tentu saja setelah proses coaching ini nanti Bu, saya mengharapkan bahwa saya sebagai seorang coach bisa memberikan solusi atau memberikan pencerahan untuk coach saya Ya. supaya nanti permasalahan yang akan kami diskusikan bisa mendapatkan solusinya. Oh iya, itu bagus sekali Bu. Dan saya berharap proses coachingnya nanti itu berjalan sesuai harapan. Iya, mudah-mudahan Bu. Iya. Deg-degan saya Bu. Ya, semoga juga coachingnya nanti juga akan mampu menemukan solusi-solusi dari permasalahan yang mereka hadapi. Oke, kalau begitu Bu, silakan laksanakan coachingnya. Nanti kita cerita-cerita lagi ya Bu setelah proses coachingnya selesai. Saya penasaran dari hasil-hasil dari coaching yang akan Ibu laksanakan nanti. Iya, makasih banyak Bu atas support. Ya, terima kasih juga ya Bu. Ya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam Pak. Duduk Pak. Oke, gimana kabarnya Pak Fauzan? Alhamdulillah sehat bulan. Oke, alhamdulillah ya Pak. Apa nih yang bisa kita diskusikan? Mungkin kita punya waktu 10 sampai 15 menit ke depan. Ini Bu, kami ini permasalahannya itu dalam waktu sholat lohor itu banyak murid-murid kami itu tidak melaksanakan sholat lohor di sekolah. Jadi kalau sholat lohor itu ya paling sedikit 2 orang atau 3 orang yang ikut murid itu. Padahal kami muridnya banyak. Ya, jadi permasalahan Pak Fauzan itu di kedisiplinan murid gitu ya Iya. Pak dalam mengikuti kegiatan sholat zuhur. Ya. Oke, jadi dari
yang ingin kita diskusikan nanti tujuannya yang Bapak harapkan itu seperti apa? Ya, harapan saya itu kalau bisa musola kami itu eh, kira-kira sekitar 50 orang itu muat. Jadi ya, paling tidak walaupun tidak penuh ya setengah saja itu sudah cukup. Jadi Pak Fauzan itu mengharapkan tujuannya nanti itu ada perubahan gitu ya Pak. Perubahan dari anak supaya nampak ada peningkatan kedisiplinan. Oke. Pak Fauzan, jadi menurut Pak Fauzan gitu ya, supaya yang Bapak harapkan itu nanti tercapai, apa yang bisa Pak Fauzan lakukan untuk mencapai itu Pak? Jadi yang pertama itu kami berdiskusi dengan kawan-kawan. Tadi sudah ada diskusi dikit-dikit dengan kawan-kawan. Kami itu berencana ingin membuat jadwal, pelaksanaan sholat zuhur berjamaah. Setiap hari itu kelas-kelas itu bergiliran supaya musola kami itu penuh. Oke, Pak Fauzan, dari permasalahan yang Bapak utarakan tadi, sudah pernah Bapak Fauzan mengidentifikasi mungkin faktor-faktor yang menyebabkan anak tadi kurang disiplin, kurang aktif dalam pelaksanaan sholat zuhur tadi apa Pak? Yang pertama itu faktornya itu yang jelas itu faktor dari dalam diri anak itu sendiri. Yang kedua memang dari faktor kami sebagai guru agama sebenarnya tidak menekankan penuh pelaksanaan sholat zuhur itu. Jadi nanti Pak Fauzan akan membuat jadwal begitu ya Pak, untuk tujuannya supaya anak tahu lebih disiplin gitu ya. Kemudian Pak Fauzan, setelah nanti itu harapan Pak Fauzan kan, dari harapan Pak Fauzan itu nanti kira-kira menurut Pak Fauzan dari kondisi di sekolah Pak Fauzan itu ada di level berapa Pak Fauzan sekolahnya? Kalau sekarang kami itu bisa dikatakan masih level bawah, kira-kira di level 5 kalau pelaksanaan. Kami laksanakan terus sholat zuhur itu, tapi ya jamaahnya itu Jamaahnya masih kurang begitu ya Pak, kurang disiplin, kurang antusias begitu kurang murid-muridnya. antusias. Oke. Mungkin tadi dari selain Bapak membuat jadwal, mungkin ada strategi lain yang ingin coba Bapak lakukan? Jadi kami nanti mungkin berdiskusi dengan guru-guru agama. Kami akan menekankan lewat mata pelajaran kami penekanan yang mungkin nanti akan berpengaruh dengan nilai. Karena pengaruhnya dinilai oleh anak. Mungkin itu strategi kami supaya mereka mau ikut berjamaah dengan kami untuk sholat zuhur. Oke, bagus itu Pak Fauzan. Jadi ada kolaborasi begitu ya antara Pak Fauzan bersama dengan guru-guru agama atau guru-guru bidang studi yang terkait, supaya tujuannya tadi tetap sama agar anak-anak jadi lebih disiplin dalam kegiatan agama. Oke Pak Fauzan, rencananya kapan Pak Fauzan ingin melakukan kolaborasi atau membuat jadwal pelaksanaan itu? Secepatnya Bu, hari ini atau hari Senin depan insya Allah itu jadwal sudah selesai dan sudah kami tempel di kelas-kelas. Supaya anak-anak bisa kami beritahu untuk melaksanakan sholat. Jadwalnya sudah ada nanti. Tentu nanti ada kolaborasi gitu ya Pak dalam melaksanakan hal itu. Kemudian Pak Fauzan juga sudah baik, rencananya sudah langsung disegerakan gitu oleh Pak Fauzan. Nanti Pak Fauzan tadi coba boleh minta bantuan sama siapa gitu untuk melakukan kegiatan itu tadi? Yang jelas ini kalau membuat jadwal itu kami biasanya melihat jadwal pelajaran dulu. Kira-kira di jam zuhur itu siapa? Nanti guru yang mengajar pada saat itulah yang jadi pembimbing atau pembina pelaksanaan sholat zuhur itu. Jadi guru-guru yang
mengajar pada saat jam lohor itu. Oke Pak, semoga nanti rencananya berjalan dengan lancar, ada perubahan begitu ya Pak, supaya anak-anaknya lebih aktif. Nanti kita ngobrol-ngobrol lagi, Ya. berhasil atau tidaknya, apa hambatannya begitu ya Pak, untuk dalam melaksanakan rencana aksi dari Pak Fauzan ini. Jadi kami ada leganya, Bu. Terima kasih atas obrolannya. Mudah-mudahan kami dengan guru-guru agama akan secepatnya melaksanakan ini. Iya Pak. Ya. Oke. Iya. Terima kasih, Bu. Iya Pak. Ya. Assalamualaikum. Bagaimana tadi Bu ulang? Sudah melaksanakan coachingnya tadi Bu? Alhamdulillah Bu, sudah berjalan dengan cukup lancar Bu. Wah, alhamdulillah ya. Saya juga tadi melihat Ibu sudah sangat baik dalam melaksanakan perannya sebagai coach. Iya, terima kasih, Ini Bu. Bu sebagai penguatan saja ya Bu. Dari yang Ibu laksanakan sebagai coach tadi, apa saja yang sudah tercapai atau yang sudah kompetensi yang bisa Ibu ambil atau dikembangkan seperti itu kira-kira? Tadi dalam proses coaching tadi Bu, Ya. saya sudah menerapkan alur tirta gitu ya Bu. Iya. Pertama saya sudah menanyakan tujuan dari coaching itu tadi. Iya. Kemudian saya juga menanyakan faktor atau mengidentifikasi Iya. permasalahannya apa begitu. Ya. Kemudian juga saya menanyakan rencana dari yang akan coach lakukan. Yang terakhir juga saya sudah menanyakan tanggung jawab selanjutnya dari proses coaching itu seperti apa. Ya, Bagus bagus ya, Bu. sekali ya Bu. Sesuai lah dengan pengamatan saya sebagai observer tadi. Dan saya juga mengingatkan ini Bu, untuk kompetensi coaching Ibu juga sudah melaksanakan kemitraan, percakapan yang kreatif, dan Ibu juga sudah memaksimalkan potensi dari coaching itu sendiri. Iya, terima kasih. Ibu sudah melaksanakan alur tirta dengan baik, sudah membuat pertanyaan-pertanyaan yang berbobot, dan juga Ibu sepertinya memang hadir sepenuhnya di proses coaching tersebut. Dan Ibu juga mendengarkan dengan aktif seperti yang ingin Ibu kembangkan tadi. Di yang Ibu spesifikkan, Ibu mendengarkan dengan aktif. Kira-kira nih Bu, untuk selanjutnya kompetensi apa yang ingin Ibu kembangkan lagi? Seperti itu. Saya pengennya kompetensi yang ingin saya kembangkan itu Bu, saya ingin belajar lagi dalam memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot Bu. Oh iya. Jadi sesuai dengan kata kunci. Mm-mm. Jadi permasalahannya nggak terlalu meluas gitu. Jadi sesuai sama kata kunci disampaikan oleh coaching. Oke. Dari yang tadi di coaching yang Ibu laksanakan tadi itu spesifik ke mendengarkan aktif, sekarang Ibu ingin mengembangkan lagi ke kompetensi menanyakan pertanyaan yang berbobot. Itu sangat bagus Bu, harus terus dilaksanakan. Kita proses coaching ini memang harus patut dilaksanakan di sekolah untuk pendidikan kita, karena kita lah yang akan membentuk peradaban masa depan nanti. Jadi kita sebagai guru akan membentuk murid-murid kita dan menentukan peradaban kita masa depan untuk selanjutnya. Dan untuk proses coachingnya nanti Bu, kalau misalnya nanti nih Bu, Ibu akan melakukan coachingnya lagi. Semoga kompetensi yang ingin Ibu kembangkan tadi itu menanyakan pertanyaan berbobot itu akan terlaksana dengan baik dan berjalan dengan baik. Terima kasih ini Bu sudah Saya yang terima melaksanakan kasih, coaching. Bu. Saya sebagai observer sudah menilai Ibu dengan sangat baik melaksanakan coaching dengan alur tirta ini. Oke, makasih ya Bu. Iya, sama-sama. Makasih Bu Nina. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami CGP dari Kabupaten Seluma, Angkatan 8 akan melakukan demonstrasi kontekstual modul 2.3 Supervisi Akademik. Saya Wulan Ramadhani sebagai observer dari SDN 82 Seluma. Dan Fauzan SPDI dari SMA Negeri 2 Seluma. Dan Saya Nina Hepriani sebagai koci dari SMA Negeri 2 Seluma. Assalamualaikum Pak Fauzan. Waalaikumsalam Bu. Bagaimana kabarnya Pak Fauzan? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah.
Oh iya, katanya Pak Fauzan ini mau ada melakukan proses coaching ya hari ini. Iya Bu. Nanti bersama dengan kawan. Oke. Nanti saat ini ada yang ingin kita bicarakan, boleh Pak? Jadi alurnya nanti Bu, ini masalah penilaiannya Bu, gimana mengajarnya Ibu yang mau Ibu nilai untuk proses coaching kami nanti. Iya. Begini Pak Fauzan, jadi saya di sini sebagai observer. Iya. Nanti saya akan menilai dan mengamati proses coaching yang akan Pak Fauzan lakukan. Iya. Nah, yang akan saya amati nantinya Pak, yang pertama tahapan dari proses coaching Pak Fauzan nanti apakah sudah sesuai atau belum Iya. dengan alur kita. Kemudian apakah nanti sudah memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot, yang sesuai dengan kata kunci yang disampaikan oleh coachnya nanti. Itu yang pertama ya Pak. Iya. Kemudian yang juga nanti yang akan menjadi rubrik penilaiannya, jangan lupa nanti juga Bapak untuk menerapkan proses prinsip coaching ya Pak. Prinsip coaching itu mungkin saya ingatkan kembali ya Pak. Yang pertama itu harus ada kemitraan Pak. Jadi bagaimana Bapak membangun suasana agar proses coachingnya nanti berjalan dengan lancar, suasana supaya coachingnya menjadi nyaman. Kemudian itu yang pertama. Yang kedua ada proses kreatif di situ, ya Pak. Yang kemudian yang terakhir adalah juga Bapak berusaha untuk memaksimalkan potensi dari coachingnya, supaya nanti solusinya ada Pak, dapat seperti itu. Itu ya Pak. Iya. Kemudian mungkin sebelum proses coaching ini nanti ada sesuatu yang akan saya tanyakan sama Bapak. Boleh Pak? Boleh. Oke. Yang pertama itu Pak, kompetensi apa yang ingin Bapak kembangkan dalam proses coaching hari ini? Jadi yang pertama itu kompetensi dalam bentuk kita lakukan dalam bentuk kesadaran penuh. Yang kedua nanti kami akan bagaimana kompetensi tentang mendengarkan coaching. Iya. Ya, dan yang ketiga ini kompetensi tentang pertanyaan-pertanyaan yang berbobot. Oke, jadi dari ketiga kompetensi tadi ya Pak, yang pertama mendengarkan dengan aktif, Ya. kemudian kehadiran penuh atau present tadi, kemudian juga mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot. Dari ketiga kompetensi tadi, yang kompetensi mana yang ingin Bapak lebih tekankan dalam proses coaching hari ini? Paling ini kami ingin menunjukkan dengan coaching nanti itu pertanyaan-pertanyaan yang kira-kira pertanyaan yang berbobot. Sebab pertanyaan-pertanyaan bobot itulah yang akan nanti menimbulkan berbagai jawaban-jawaban tentang solusi yang akan dijawab oleh coaching nanti. Iya Pak, jadi yang ingin Bapak tekankan adalah Bapak mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot. Oke Pak, kemudian selanjutnya saya juga ingin menanyakan sama Pak Fauzan, indikator yang ingin Bapak capai nanti bagaimana setelah proses coaching dilakukan? Ya, indikator yang ingin dicapai mudah-mudahan dengan proses coaching ini nanti tujuan daripada coaching itu nampak nanti. Oke. Mudah-mudahan proses coaching Pak Fauzan hari ini Iya. berjalan dengan lancar. Harapan saya prosesnya berjalan dengan baik, apa yang ingin dicapai itu berhasil dengan secara maksimal gitu. Iya. Saya jadi nggak sabar nih Pak untuk mendengarkan hasil coaching Bapak nanti. Terima kasih. Oke, itu Pak, itu aja untuk sebelumnya. Nanti ada proses pasca observasi juga, proses pasca coaching juga. Nanti kita ngobrol-ngobrol lagi. Oke, assalamualaikum Pak Fauzan. Terima kasih Bu. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi. Silakan duduk Bu. Ya terima kasih Pak. Apa kabar Bu Nina? Alhamdulillah Pak, baik Pak. Ya, ada yang bisa kami bantu Bu? Saya ini Pak butuh bantuan Bapak Pak Ya. untuk memecahkan permasalahan saya ini Pak. Saya ini mau berdiskusi tentang permasalahan saya Pak, tentang anak-anak nih Pak. Ya, masalah apa itu Bu? Begini Pak, anak kita ini setiap jam pelajaran setelah istirahat
itu sering terlambat Pak. Ada beberapa orang, kita sebelumnya tidak Pak, tapi ada beberapa orang yang terlambat Pak. Ya mereka itu ibu amati itu setiap jam pelajaran ibu apa seluruhnya? Kalau untuk jam pelajaran lain, saya belum bertanya ini Pak dengan guru-guru yang lain. Tapi kalau jam pelajaran saya setelah jam istirahat, untuk orang-orang tersebut, orang-orang tertentu, emang sering Pak. Oh itu ya. Ya. Kalau ibu selama ini permasalahannya ini pernah ibu cari apa penyebabnya? Saya itu Pak sudah bertanya sebenarnya sama anak-anak. Ada beberapa alasan yang mereka sebutkan, itu salah satunya mereka ini katanya saat di kantin, saat makan, bel berbunyi mereka sedang makan. Dan juga kadang-kadang di kantin itu lama Pak ngantri Pak, jadi membutuhkan waktu yang agak panjang. Jadi ibu sudah mengidentifikasi masalahnya, tapi sebenarnya ibu itu ingin kelas ibu itu seperti yang bagaimana? Saya Pak berharapnya kelas saya ini kita masuknya sesuai jadwal Pak, disiplin. Kalau masuknya jam 10, jam 10 masuk, seperti itu. Disiplin waktu lah Pak, sesuai jadwal kita, seperti itu Pak. Ya, Karena bagus, ya. karena mereka ini kalau terlambat, otomatis sesi-sesi pembelajaran yang kita laksanakan itu akan ketinggalan Pak. Ya bagus, rencana ibu itu, keinginan ibu itu mantap ya sebenarnya. Tapi ibu selama ini dalam melakukan apa yang ibu inginkan itu, apa yang pernah ibu lakukan? Saya mencoba untuk melakukan dengan segitiga restitusi mungkin Pak, untuk menganalisis dan menyelesaikan masalah mereka ini Pak. Ya, Dan pendampingan lebih intensif sama mereka. ketika restitusi itu mantap sekali itu kalau diterapkan betul dengan restitusinya. Ibu memanggil anak tapi perlu pemanggilan anak itu ya. Kira-kira ibu kapan ibu mau melakukan restitusi? Secepatnya Pak, mungkin dalam minggu-minggu ini. Kalau kita besok mungkin saya akan laksanakan, minggu-minggu ini akan segera dilaksanakan. Mantap ibu ya, lebih cepat ya lebih baik dilaksanakan. Iya Pak. Karena itu sangat berpengaruh dengan anak kalau tidak diselesaikan bu ya. Iya Pak. Ya kira-kira untuk mengatasi permasalahan atau menyelesaikan masalah yang dikatakan dengan restitusi tadi, siapa kira-kira yang perlu ibu hubungi dalam hal ini? Kalau untuk pendampingan lebih intensif, mungkin mereka tidak selesai dalam beberapa restitusi Pak. Ya. Mungkin saya akan mencoba untuk menghubungi wali mereka kalau memang belum selesai dalam beberapa restitusi. Tapi kalau satu kali restitusi mungkin selesai, tidak perlu lagi menghubungi orang tua atau wali mereka. Ya, mudah-mudahan saja Bu, kalau kita melakukan pendekatan restitusi dengan intensif, ya walaupun tidak selesai satu kali, insya Allah dapat diselesaikan. Ya, saya kira ibu pasti bisa memastikan apakah prosesnya nanti bisa berjalan atau tidak. Saya berharap ini akan berjalan ya Bu ya. Ya amin Pak, semoga Pak ini bisa berjalan dengan baik nanti Pak pelaksanaan. Selain pihak-pihak yang lain, kira-kira siapa lagi Bu yang ibu ingin hubungi dalam hal ini? Apalagi ini permasalahan dengan anak. Iya. Jika tidak selesai dengan saya sendiri Pak, saya itu mungkin akan membutuhkan dukungan dari pihak wali kelasnya mungkin Pak. Mungkin dari permasalahan ini wali kelasnya mau tahu mungkin Pak dengan permasalahan ini. Jadi bergabung berkolaborasi sama wali kelasnya, sama guru-guru BK Pak. Tapi seandainya ya seperti yang saya katakan tadi, tapi seandainya jika belum selesai dalam satu restitusi atau dua kali restitusi, mungkin akan naik lagi meminta bantuan atau dukungan ini tadi. Mungkin akan butuh dukungan dari
waka kesiswaan Pak, dan bisa jadi kalau memang sudah memang tidak terselesaikan lagi, kepala sekolah juga akan saya minta dukungan. Mantap ya Bu, usaha Ibu sudah luar biasa. Saya yakin kalau Ibu betul-betul melakukannya ini hasilnya akan maksimal. Amin Pak, semoga Pak. Jadi dari percakapan, dari bincangan kita ini pasti Ibu bisa menyimpulkan. Mungkin dari percakapan ini saya merasa lega Pak, sudah bisa menemukan solusi dari permasalahan saya. Bapak mengarahkan dengan baik, sehingga saya akan segera melaksanakan segitiga restitusi terhadap anak-anak dan minta dukungan dengan wali kelas, berkolaborasi dengan guru BK, dan juga ya seperti tadi, jika seandainya tidak selesai dalam satu kali restitusi, akan menghubungi orang tuanya juga seperti itu Pak, dan akan saya laksanakan secepatnya Pak. Baik Bu, laksanakanlah apa yang sudah Ibu rencanakan. Kami mendukung sepenuhnya, dan jika nanti ada kendala-kendala lainnya boleh menghubungi kami lagi. Terima kasih Pak, Ya. saya sangat merasa lega Pak, saya sudah menemukan solusi dari permasalahan saya selama ini. Ya. Terima kasih Pak, Ya. saya pamit keluar Pak. Ya, Bu, silakan melanjutkan tugasnya. Oke Pak Fauzan, tadi Ya. sudah selesai ya proses Sudah, coachingnya. alhamdulillah sudah. Lega ya Pak? Lega, bisa mencari solusi dari masalahnya. Iya. Jadi Pak, di sini tadi kan saya sebagai observer gitu ya, Iya. kan, mengamati dan menilai proses coaching yang sudah Bapak lakukan. Dan ini untuk penguatan saja Pak. Ya, Bu. Mau saya coba kita simpulkan sama-sama gitu ya Pak. Ya. Dari proses coaching tadi, indikator yang sudah Pak Fauzan lakukan itu apa saja? Jadi ada beberapa indikator yang sudah kami lakukan tadi dalam melakukan pertanyaan berbobot dengan menggunakan alur kita, menanyakan tujuan permasalahannya, mengidentifikasi permasalahannya sudah, dan kami menanyakan rencana aksi daripada penyelesaian permasalahannya, masuk tanggung jawab daripada guru itu. Iya, betul sekali yang sudah Bapak sampaikan, sesuai juga sama pengamatan saya gitu Pak. Bapak sudah melakukan tahapan-tahapan dari Tirta tadi, mulai dari menanyakan tujuannya, identifikasi masalahnya, menanyakan rencana aksinya, dan serta tanggung jawab coaching untuk ke depannya gitu. Oke Pak Fauzan, untuk selanjutnya nih, kompetensi apa lagi kira-kira yang ingin Bapak kembangkan? Saya coba ingatkan lagi ya Pak. Ya. Kompetensinya tadi kan ada 3. Yang Ya. pertama tadi kehadiran penuh gitu, yang kedua mendengarkan aktif, yang ketiga tadi pertanyaan yang berbobot. Tadi Bapak menekankan spesifik pada mendengarkan aktif ya Pak. Ya. Oke. Jadi untuk selanjutnya nih, dalam proses Bapak selanjutnya di kolaborasi sama teman-teman rekan sejawat, kompetensi apa lagi yang ingin Bapak kembangkan dari ketiga tadi? Jadi kalau tadi ada interaktif dengan kawan-kawan, dan kami ingin mengembangkan lagi. Ini tentang pertanyaan-pertanyaan berbobot itu pada rekan-rekan sejawat. Kan selama ini pertanyaan-pertanyaan berbobot itu yang dilakukan oleh kawan-kawan itu masih pertanyaan-pertanyaan yang sifatnya umum. Nah, jadi kenapa, mengapa, dari itu. Iya. Jadi yang ingin Bapak kembangkan lagi adalah memberikan pertanyaan-pertanyaan berbobot begitu ya Pak. Oke Pak Fauzan, terima kasih banyak atas proses coachingnya tadi. Saya sebagai observer juga sangat lega akhirnya kan begitu setelah mengamati Pak Fauzan tadi. Semoga kedepannya proses coaching ini bisa kita coba terapkan di sekolah kita gitu ya Pak. Tujuannya ya supaya pendidikan kita menjadi lebih maju. Sebagai guru juga kita mendapatkan wawasan yang lebih baik. Oke Pak Fauzan, terima kasih. Oke Bu, mohon dukungannya untuk selanjutnya. Iya. Oke. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami CGP Angkatan 8 Kabupaten Seluma akan menyampaikan demonstrasi kontekstual 2.3
Saya Fauzan SPDI dari SMA Negeri 2 Seluma sebagai observer dan teman saya Saya Nina Hepriani dari SMA Negeri 2 Seluma sebagai coach. Dan saya Wulan Ramadhani dari Ajan 82 Seluma sebagai coaching. Waalaikumsalam, Mbak. ya di sini kita akan mengadakan semacam observer Iya. ya, di mana nanti kami akan melakukan beberapa penilaian tentang proses coaching ini. Yang pertama itu kami akan menilai alur kita daripada prosesnya nanti ya. Ya. Yaitu kompetensinya yang akan kami nilai di dalam rubrik penilaian untuk proses coaching ini. Jadi yang pertama ini kira-kira kompetensi yang mana yang ibu nanti ingin ibu terapkan di dalam proses ini nanti? Baiklah, Pak. Untuk proses coaching ini, saya akan menerapkan kompetensi inti dari coaching ini, Ya. yaitu kehadiran penuh, mendengarkan aktif, dan menanyakan pertanyaan berbobot. Jadi ada 3 kompetensi yang akan kita nilai nanti dalam proses coaching ini. Iya, Pak. Dari ketiga alur kompetensi ini, mana kira-kira yang ibu akan nampakkan? Saya akan mencoba untuk spesifik ke mendengarkan aktif sama pertanyaan yang berbobot, Pak. Jadi kesadaran penuh apa tadi? Mendengarkan aktif sama menanyakan pertanyaan berbobot yang akan dispesifikkan. Nah, jadi itu. Jadi kira-kira indikator yang pencapaiannya bagaimana nanti? Untuk proses coaching ini, saya berharapnya, Pak, indikator yang akan dicapai itu coach saya akan mampu dan dapat solusi dari permasalahannya. Oke. Dari di sini kita dapat membantu coach kita, sehingga coach kita juga bisa merasa lega dengan permasalahannya sudah terselesaikan. Jadi harapan ibu itu sama dengan harapan kami. Mudah-mudahan prosesnya nanti bisa berjalan dengan baik sesuai dengan harapan kita, Ya. sesuai dengan alur kita, sesuai dengan kompetensi yang diinginkan, Ya. dan termasuk indikator yang akan dicapai nanti mudah-mudahan tercapai. Ya. Terima kasih ya, Pak. Ya. Assalamualaikum Bu Nina. Waalaikumsalam, Bu Ulan. Apa kabar, Bu, hari ini, Bu? Alhamdulillah Bu, saya sehat. Ibu, hari ini kita ada proses coaching ya? Hari ini. Oke. Iya, Bu. Apa, Bu, permasalahannya, Bu? Apa yang ingin Ibu ceritakan dari tujuan coaching kita ini? Begini Bu, jadi di sekolah saya itu saya amati begitu ya Bu, bahwa rekan-rekan sejawat saya itu memang umurnya itu kan sudah senior di atas kami yang masih muda gitu Oh ya Bu. iya. Jadi proses belajar mengajarnya itu masih cenderung menggunakan metode yang konvensional, masih banyak menggunakan metode ceramah begitu. Jadi terkadang anak-anak murid ini merasa bosan karena mungkin sudah tidak sesuai lagi dengan karakteristik anak-anak zaman sekarang untuk mendengarkan hanya penjelasan dari guru yang menggunakan mode ceramah. Itu Bu, Ya. permasalahan saya. Dari yang Ibu lihat permasalahan nyatanya yang ada di lapangan Ibu, Ibu harapannya seperti apa sebenarnya? Keinginan Ibu di lapangan itu yang di luar dari yang terjadi sekarang. Jadi Bu, saya harapannya saya itu punya cara untuk membantu Iya. para rekan-rekan guru saya ini bagaimana supaya mengajar itu lebih kreatif. Iya. Jadi pengajaran itu menjadi lebih menyenangkan itu Bu. Dari harapan Ibu Ulan tadi kan berharapnya itu ada cara-cara yang lain yang membuat anak-anak itu senang, kreatif. Menurut Ibu itu cara apa? Caranya apa? Solusinya apa? Ya saya sudah punya rencana gitu Iya, ya Bu. Bu. Saya itu
pengennya itu membimbing mereka, membimbing para guru-guru tadi Ya. secara individu gitu Bu ya. Mungkin saya akan membimbing mereka dalam mengakses platform Merdeka Mengajar. Oh iya. Jadi yang terkendala mereka itu kan mereka itu gaptek untuk teknologi. Jadi mungkin nanti saya akan membimbing mereka secara individu untuk yang pertama misalnya tadi mengakses PMM tadi, Iya. kemudian juga misalnya saya kasih contoh beberapa referensi untuk media pembelajaran yang menarik, Iya. boleh mungkin nanti dari YouTube gitu Bu, ataupun media-media pembelajaran yang ada jualan-jualan di beberapa aplikasi jualan online gitu Bu. Ya, berarti dari itu, dari yang ibu terapkan itu ibu akan menuju posisi yang paling ideal. Mungkin paling idealnya itu 10 kan, yang paling idealnya. Menurut ibu, posisi di sekolah ibu dalam Pak Pendidikan nyatanya sekarang itu kira-kira di angka berapa, Bu? Levelnya ada di angka berapa? Kalau menurut saya sih Bu, mungkin masih di level 5 Bu. Iya. Karena tadi Iya. permasalahannya kan Hmm. guru-gurunya tadi itu loh Bu. Ya secara umur tadi kan memang sudah gaptek sama Iya, dia. berarti ada di posisi 5. Iya. Dan sempurnanya itu di posisi 10. Ibu akan melaksanakan rencana yang seperti Ibu katakan tadi. Kira-kira dari rencana yang akan Ibu laksanakan itu akan berada di posisi berapa naiknya kira-kira? Saya sih nggak muluk-muluk ya Bu. Mungkin dari 5 itu posisi ke-7 itu mungkin udah cukup baik bagi saya. Kalau untuk ke posisi 10 mungkin juga dari prasarananya juga kurang mendukung. Dari 7 itu karena sudah meningkat itu sudah sangat bagus karena sudah ada peningkatan dari sebelumnya kan Bu. Iya. Kira-kira nih Bu, dari rencana Ibu tadi itu kapan kira-kira akan Ibu laksanakan? Secepatnya sih Bu, mungkin Senin besok mungkin akan saya coba lakukan langsung rencana aksinya saya segerakan gitu Bu. Oke, untuk rencana Ibu yang akan dilaksanakan Senin besok kan, itu kira-kira Ibu akan menghubungi siapa untuk mendapatkan dukungan atau memperlancar rencana Ibu ini? Yang pastinya kita itu saya juga kan menyadari bahwa harus berkolaborasi dengan setiap yang ada di sekolah. Mungkin saya juga minta bantuan sama teman-teman saya yang mungkin masih muda-muda gitu ya Bu untuk membantu saya. Kemudian juga saya juga akan yang pertama juga berkoordinasi dengan kepala sekolah gitu Bu. Jadi yang bisa membantu saya itu tadi rekan guru serta kepala sekolah. Jadi berkolaborasi ya, Iya. berkolaborasi dengan kawan-kawan yang sudah bisa diajak untuk bekerjasama dalam meningkatkan kompetensi guru ini. Oke Bu, itu sangat bagus sekali dan semoga coachingnya nanti akan berjalan dengan baik, pelaksanaannya itu akan berjalan dengan baik Bu, Iya, dan permasalahan Ibu akan cepat selesai. Dan menurut Ibu, kira-kira dari percakapan kita ini Bu, apa yang sudah Ibu dapatkan? Yang pertama gitu Bu, saya jadi lebih yakin nih untuk melaksanakan proses rencana aksinya saya di hari Senin nanti kan. Saya butuh juga penguatan gitu kan dari Ibu. Jadi saya jadi lebih yakin untuk melakukan proses rencana aksi. Yang kedua juga saya mendapatkan solusi dari permasalahan saya gitu Bu. Oke Bu, itu sudah Ibu temukan solusinya, Ibu sudah bisa menyimpulkannya, itu sangat bagus Bu. Ibu bisa melaksanakan perbaikan-perbaikan untuk menjadi yang lebih baik lagi. Dan silakan Ibu laksanakan, dan kami dari pihak sekolah sangat mendukung apa yang akan Ibu laksanakan. Ya terima kasih banyak Bu atas dukungannya, motivasinya dari Bu Nina. Pak Ibu, tadi dalam proses coaching yang Ibu lakukan tadi, Ibu itu sudah menerapkan strategi coaching yang bagus tadi dengan alur-alur yang sudah sesuai dengan konsepnya,
dengan alur cerita. Ibu sudah melakukan pertanyaan-pertanyaan berbobot ya, dengan proses cerita, dengan menanyakan tujuan sudah ada. Ibu sudah mengidentifikasi masalah yang Ibu Ulan lakukan tadi, dan Ibu sudah menanyakan rencana juga, rencana aksi yang dilakukan oleh Ibu Ulan tadi, termasuk akhir daripadanya ya, kapan melaksanakannya, termasuk tanggung jawab dari Ibu Ulan dalam menyelesaikan ya permasalahan daripada yang Ibu Ulan lakukan. Dalam kompetensi yang Ibu lebih spesifik tadi, lebih Ibu nampakkan, yaitu dengan mendengarkan aktif permasalahan-permasalahan yang Ibu Ulan lakukan dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan berbobot. Itu sudah mantap, sudah sangat luar biasa ya, dan indikator tercapaiannya pun mungkin sudah terlaksana tadi ya, karena ada hasil di akhir yang ingin direncanakan, rencana aksinya sudah berjalan dengan baik tadi, dan mudah-mudahan itu dapat dilaksanakan. Tapi proses coaching ini ya perlu dilakukan terus-menerus, Bu Nina. Ya, baik, Jangan Pak. hanya satu kali ini saja Ya. ya, sebab coaching memberikan nasihat-nasihat, memberikan perubahan-perubahan kepada orang lain itu memang dibutuhkan untuk seorang guru. Oke, itu Bu Nina untuk refleksi kita dari pelaksanaan coaching yang kita lakukan tadi. Ya, baik Pak, terima kasih Pak. Terima kasih atas motivasi Bapak Ya. dalam saya melaksanakan coaching tadi dan coaching untuk terus-terusnya, dan saya juga berharap akan mendapatkan ilmu-ilmu lagi dari Bapak dalam pelaksanaan coaching ini. Mudah-mudahan proses coaching ini bisa kita terapkan dengan rekan-rekan guru kita. Baik Pak. Terima kasih. CGP Angkatan 8 Kabupaten Seluma. Tergerak, bergerak menggerakkan.